Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyah mubarakah min indillahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil birri was silah wa nahana 'anil uquq wa ja'ala haqqal muslim 'alal muslim min akadil huquq wa ja'ala lil jari haqqan 'ala jarihi wa in kana min ahli al kufri wal fusuq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwal khallaqu huwal khaliqu wa kullu syai'in siwahu makhluq. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh as-sadiq al-masduq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-natiq bi afdali mantuq sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-muaddin lil huquq wa ala tabi'ina lahum ihsan min sabiqin wa masbuq. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayazilla wa yashqa. Allahumma ij'alna mimman yuhillu halalah wa yuharrimu haramah wa ya'malu bimuhkamih wa yu'minu bimutasyabahi wa yatlu haqqa tilawatih 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Ikhwal musallin, akhwat al-musalliyat, Bapak Ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Bil khusus yang sama-sama kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darun Nikmah dan segenap pengurus. Terus dan terus insyaallah setiap khidmat kita melayani tamu-tamu Allah di rumah Allah Darun Nikmah ini insyaallah menjadi amal saleh, insyaallah menjadi amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita awali ta'lim kita seperti biasa, kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan lirih kita membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya arhamar rahimin. Sebelum kita masuk ke hadis-hadis Al-Adabul Mufrad untuk materi kita subuh hari ini, kita coba balik ke muqaddimah tadi. Ini sengaja saya pilihkan muqaddimah yang berkenaan dengan materi kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyuruh kita untuk terus albir, berbuat baik. Menyuruh kita terus apa? As-silah, untuk terus menyambungkan tali silaturahmi. Dan segala puji bagi Allah yang telah melarang kita, mencegah kita anil uquq. Uquq ini arti aslinya membangkang, Ibu. Ya, membelakangi. Bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan hak
Muslim satu dengan yang lain itu adalah hak tertinggi, terkuat yang harus kita jaga. Bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan bagi tetangga ada hak yang harus ditunaikan. Hatta tetangga itu adalah orang kafir atau orang fasik. Tetap judulnya tetangga sudah, berarti ada hak yang harus kita tunaikan untuk mereka. Ada kebaikan-kebaikan yang harus kita perlihatkan setiap waktu. Nah, setelah itu kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Allah zat yang maha mencipta, segala sesuatu selain Allah disebut dengan makhluk. Kita bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba Allah, Rasul Allah yang sangat jujur dan semua orang mengakui kejujurannya. Semoga salat dan salam selalu tercurah kepada Sayyidina Muhammadin An-Natiq bi afdal mantuq, kepada penghulu kita, kepada pembimbing kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila bertutur, tutur kata beliau adalah tutur kata yang terbaik di muka bumi. Semoga Allah SWT melimpahkan salawat dan salam untuk beliau, keluarga Rasul, para sahabat, dan orang-orang yang menunaikan hak, termasuk menunaikan hak tetangga. Dan juga semoga Allah mencurahkan rahmat untuk tabi'in yang mereka selalu ingin dalam kebaikan. Baik, jemaah rahimakumullah, setelah kita menyelesaikan materi pada bulan kemarin tentang hak yang harus kita tunaikan kepada keluarga, kepada kakak, adik perempuan, kepada anak, dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada adab bertetangga. Bahasa Arabnya jiran. Jadi bahasa Malaysia itu jiran itu artinya tetangga. Jarun, jiran. Ya, kalau jar satu orang tetangga, kalau jiran maka Malaysia disebut negara jiran, negara tetangga. Nah, ini materi kita sekarang, dan kita tidak bisa hidup tanpa tetangga. Walaupun kita punya anak, punya keluarga, tapi ketika terjadi apa-apa di rumah, sementara mereka jauh di Bekasi, jauh di Depok, jauh di mana-mana, maka tetangga dululah yang akan membersamai kita. Nah, dari kitab Al-Adabul Mufrad dimulai dari hadis 101 sampai nanti ditutup dengan hadis tentang berbuat kebaikan dalam sisi yang bermacam-macam. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya nanti. Ada amal soleh, ya, ada adab-adab, tetapi itemnya macam-macam. Nah, jemaah rahimakumullah, mari kita fokus di kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari ini tentang adab kepada tetangga. Kita awali dengan kalimat yang masyhur, terutama anak-anak pesantren ini kan ada pelajaran namanya mahfuzat, Pak. Mahfuzat atau qaulul hukama, perkataan al-hikmah. Al-jaru qoblad dar. Tetangga dulu baru milih rumah. Yang pertama. Al-jaru qoblad dar. Kita pilih tetangga dulu baru milih rumahnya. War-rafiqa qoblad tariq. Nyari teman dulu baru kita lanjut mau jalan kemana nih. Wazada qabla rahil. Siapkan bekal dulu baru kita lanjut perjalanan. Kalau untuk kalimat zadun, bekal ini ada kalimat yang masyhur juga.
Man arafa bu'das safar ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya sebuah perjalanan, pasti dia akan bersiap-siap. Nah, ini wajah-wajah yang sedang istidad semua nih Pak. Ibu-ibu, wajah-wajah yang sedang punya persiapan semua ini. Karena kita tahu bu'das safar, perjalanan kita dari dunia ini nanti ke kober belakang sini atau depan kita sini. Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah kita meninggalkan Pondok Kelapa ini, maka alam pertama yang bersama kita adalah barzakh, alam kubur. Nah, jadi ini wajah-wajah yang punya persiapan untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Jadi saya ulang kembali, al-jaru qoblad dar. Mencari tetangga dulu sebelum kita mencari atau memilih rumah. War-rafiq qabla at-tariq, mencari teman dulu baru kita lanjut jalan. Dan wazada qabla ar-rahil, kita mengumpulkan bekal dulu sebelum melakukan perjalanan. Sepakat ya Pak? Dengan 3 kalimat ini. Ini kalimat dari perkataan Al-Hikmah. Nah, setelah itu kita masuk ke surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya. Dan setelah itu Allah langsung menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, adab berbakti kepada kedua orang tua sudah kita lewatkan. Kemudian wabizil kurba, dan berbuat baiklah kepada kurba, karib kerabat. Wal yatama, berbuat baiklah kepada yatim. Wal masakin, berbuat baiklah kepada orang miskin. Wal jari zil kurba, berbuat baiklah kepada tetangga dekat. Nah, nanti dalam pembahasan kita, kalau ternyata kita cuma punya teh 1 gelas Pak, sementara tetangga. Nah, nanti kata Nabi apa? Aqrabuhum baban. Siapa yang rumahnya paling dekat dengan kita pintunya, nah itulah yang dapat jatah teh itu. Karena kita punya keterbatasan. Kalau sedang banyak yang mau kita kasih aja semua tetangga. Tapi suatu hari nanti kita akan dihadapkan pada pilihan, ini cuma ngasihnya cuma sedikit ini. Terus tetangga banyak. Siapa yang kita pilih? Kata Nabi, aqrabuhum baban. Pintu rumah yang paling dekat dengan pintu kita siapa? Nah, itulah yang kebagian nanti. Nah, lihat. Hak-hak yang akan kita tunaikan sampai diurus oleh Allah di dalam Al-Quran. Wal jarizil qurba, berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat. Ya. Wal jaril junub, kemudian juga tetangga yang jauh. Was-sahibi bil jambi, dan sahib, sahabat yang dekat sama kita. Nah, sahabat yang kadangkala bersama kita, sama-sama pulang pergi bekerja umpamanya, atau sama pulang pergi ke masjid dan sebagainya. Was-sahibi bil jambi, sahabat sejawat. Wa ibnis sabil, berbuat baiklah terus kepada ibnu sabil. Ya. Dan wa ma malakat aymanukum, berbuat baiklah kepada hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada hambanya yang mukhtal, kemudian fakhur. Apa itu mukhtal? Sombong. Fakhura, membangga-banggakan diri. Nah, nggak butuh sama tetangga.
karena merasa memiliki semua. Waliyazubillah. Kemudian kita buka dengan hadis di 101, langsung diriwayatkan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu." Tidak henti-hentinya malaikat Jibril alaihissalam itu memberikan wasiat kepadaku, kata Rasul, tentang tetangga. Sampai-sampai saya kira kalau nanti saya meninggal, ada warisan saya untuk tetangga gitu. Atau kalau tetangga meninggal, itu tertulis gitu, ada warisannya untuk saya. Itu yang tutornya, dosennya Nabi itu malaikat Jibril, Pak. Ya. Mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisu. Jibril terus mengajarkan tetangga. Saya pikir, kata Rasul, ya, ketika terjadi kematian, termasuk ahli waris nanti akan menerima bagian itu adalah tetangga. Gitu. Lihat, ini mukaddimah saja sudah membuat kita bagaimana, ya, ingin menjaga hubungan baik dengan tetangga tersebut. Karena ujung-ujung dari materi kita adalah salah satu pintu untuk masuk ke surga Allah, Ibu, adalah melalui albirru wassilah lil jar, yaitu berbuat baik dan terus menyambung tali silaturahmi dengan tetangga. Aslinya tetangga dapat warisan nggak, Pak, dari tetangga yang sebelah? Enggak kan? Ya, di surah An-Nisa tidak ada. Tapi ini menunjukkan betapa pentingnya menjalin hubungan dengan tetangga. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, diriwayatkan oleh Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Jadi kalau riwayat Imam Bukhari, ya, kalimat-kalimatnya sedikit berbeda dengan riwayat Imam Muslim. Kalau Imam Muslim kan yang familiar sama kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Kan begitu. Nah, kalau kalimat Imam Bukhari, "Falyuhsin ila jarihi." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia selalu berbuat baik kepada siapa? Jar, tetangga, jiran. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Setiap tamu yang datang, muliakan. Nah, cuma tamu juga harus tahu, Pak. Dari kampung kita mamanya ke kota, ya standar bertamu ya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, khawatir nanti beras yang punya rumah sudah mulai menipis. Ya, daging di kulkas juga sudah mulai ini. Kecuali kalau memang sudah terjadwal berapa lama kita akan menginap. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Lalu terakhir Nabi SAW bersabda, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berucaplah yang baik. Kalau tidak yang baik, diam dulu. Nah, ini kan jurus-jurus selamat semua ini. Ingin selamat dunia akhirat, berbuat baiklah kepada tetangga. Ingin selamat dunia akhirat, muliakanlah tamu. Karena doa para tamu itu luar biasa makbulnya di sisi Allah. Kemudian jurus untuk selamat dunia akhirat juga termasuk menyelamatkan hidup di dunia ini, tidak menyinggung perasaan orang, menjaga lisan, menjaga lidah. Nah, kita mulai telusuri dan saya rangkum. Min adab ilal jar. Beberapa adab yang harus kita tunaikan kepada tetangga kita. Yang pertama, adamu iza'il jar. Yang pertama, jangan menyakiti tetangga. Ya, orang pagar rumahnya bersebelahan dengan kita kan gitu, Pak.
pintu rumahnya kelihatan dengan pintu rumah kita. Jangan-jangan tidak kedap suara lagi. Kalau terjadi piring terbang di sebelah rumah, kedengaran sama tetangga. Suami istri umpamanya berantem, ketahuan. Ya. Nah, untuk poin ini hadisnya sama tadi yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Saking perlunya kita menghormati tetangga, tidak menyakiti hatinya, baik dengan lisan maupun dengan tangan, maupun berita-berita hoax dan sebagainya, itu tadi. Kita meninggal, ahli waris kita tetangga. Tetangga meninggal, ahli warisnya kita. Itu kan saking dekatnya itu. Harta kita bisa menjadi hak bagi tetangga. Nah, itu kan saking Nabi SAW ingin memberikan perumpamaan, ya jagalah hubungan baik dengan tetangga. Jangan pernah saling menyakiti satu sama lain. Ini yang pertama. Adamu idza irjar, tidak boleh menyakiti tetangga kita, baik lisan maupun perbuatan. Kemudian yang kedua, al-hadiyatu ilal jar. Berbagi hadiah, Pak, dengan tetangga. Ini juga bagian adab kita. Kalau untuk hadiah itu siapapun, ya. Tahadau, tahabu. Saling berbagi hadiah lah. Maka kalian akan saling mencintai. Ya. Karena ketika orang memberi terlihat, nah ini berarti dia respon dengan saya. Berarti sayang dengan saya. Berarti baik dengan saya. Maka setelah itu kita pun ingin, ya, membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang lain. Kemudian adab yang ketiga, man aljar. Yang dihitung tetangga itu seperti apa? Maka Nabi SAW menyebutkan arba'in. Jadi adab yang akan kita jaga itu ternyata banyak juga, Pak. Arba'ina daron, 40 rumah. Amam, khalf, yamin, yasar. 4 penjuru mata angin, ternyata tetangga itu harus kita amankan hubungan silaturahmi dengan mereka. 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan rumah kita, 40 rumah di sebelah kiri rumah kita. Jadi memang Rasul SAW memberikan motivasi, sekali berbuat baik jangan tanggung-tanggung. Walaupun nanti ujungnya, Pak, real kehidupan kita rasakan, nolnya menggelinding itu. Dari 40, 4 rumah di sebelah kiri kanan saja, itu sudah berantem semua itu. Karena urusan anak lah, karena urusan pohon lah yang buah daunnya kena ke rumah tetangga, tapi tetangganya juga mengabaikan itu. Dan sebagainya. Ya. Apalagi di kota. Kalau untuk target 40 rumah di kota sangat mudah sekali. Ya, karena rumah kita berdekatan betul, satu menyatu dengan lain. Kalau di kampung nyari 40 ini sampai ke ujung tuh, Pak. Tapi kalau di kampung hebatnya kita nanya di depan kampung sini di awal jalan sampai ujung terjauh pun orang tahu itu. Oh, Bapak itu ya. Ah iya, itu pengurus masjid gitu. Oh, yang itu. Ah, itu rumahnya ada pohon rambutan. Jadi ya, Rasul SAW memberikan motivasi tertinggi bahwa yang dihitung sebagai tetangga itu, yang judulnya tadi apa? Al-birru wassilah. Berbuat baiklah, terus sambungkan tali silaturahim. Ternyata 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Kemudian yang keempat, adab yang akan kita jaga, kullun muta'alliqun bil jar yaumal qiyamah. Ternyata butuhnya kita kepada tetangga itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat kita pun tergantung kepada tetangga kita. Tetangga yang soleh bisa membawa kita ke surga, Ibu. Kita yang soleh bisa juga membawa tetangga kita ke surga.
Tapi ada kalimat ya kalau di kitab ini bab man aghlaqal bab alal jar. Kalau waktu hidup dulu di dunia pintu rumahnya terbuka untuk tetangganya. Tapi kalau waktu di dunia pintu rumahnya ditutup untuk tetangganya, pagar rumahnya ditutup untuk tetangganya, maka di akhirat nanti Allah tutup juga. Seperti apa orang menutup dirinya dari tetangganya, maka nanti di yaumul qiyamah seperti itu juga. Ternyata kita nggak bisa minta tolong sama tetangga kita. Untung nanti anak kita anak yang soleh. Untung nanti keluarga kita ya bisa memberikan syafaat. Kalau tidak, untuk syafaat pia jalur tetangga tertutup. Karena kullun muta'alliqun bil jar yaumul qiyamah. Kita ini punya ketergantungan baik di dunia maupun di hari kiamat nanti. Tapi kata kuncinya membuka pintu rumah untuk tetangga, pun kebalikannya, maka di akhirat nanti kita pun akan saling membantu satu sama lain. Untuk hadisnya saya bacakan. Kam min jarin muta'alliqin bijari yaumal qiyamah. Betapa banyak tetangga membutuhkan tetangganya nanti di hari kiamat. Ini hadis 111. Yaqulu ya Rabbi, ada manusia yang berkata, ya Allah, haza aghlaqa babahu duni wa mana ma'rufahu. Ya Allah, sebenarnya saya dulu dengan si A ini ditunjuk itu Pak di hadapan Allah. Ini dulu saya bertetangga ini. Cuma pintu rumahnya selalu tertutup ya Allah. Saya ingin memberi kebaikan kepada dia, dia ingin memberi kebaikan kepada saya juga nggak sampai-sampai. Ya namanya ditutup Pak. Ya. Sampai manusia curhat di hadapan Allah, ya Rabbi, hadza aghlaqa babahu duni famana ma'rufahu. Ya. Sehingga dia tidak bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan dia kepada saya, walaupun saya ingin gitu. Karena dia menutup dirinya, menutup pintu rumahnya. Sehingga untuk ya jalur kita saling tolong-menolong di hadapan Allah di hari kiamat, karena bertetangga tidak bisa terwujud. Waliyazubillah. Jemaah rahimakumullah, kemudian kita lanjut. Adab yang kelima, asyabu wal ju'ma'ah. Nah, ini sudah mulai tingkat tinggi ini Pak. Siapkah kita kenyang bersama tetangga? Siapkah lapar juga bersama tetangga? Jadi kenyang dan lapar itu kita makan, tetangga kita juga makan. Kebalikannya juga, tetangga makan, kita pun makan. Ya. Saling berbagi makanan dan minuman, sama-sama kenyang, sama-sama lapar. Hadis 112, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Bukanlah muslim yang baik apabila dia tidur dalam kekenyangan atau kenyang, wa jaruhu ja'i', sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Ya. Kita masih ingat bagaimana Khalifah Umar Ibn Khattab, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Pak. Maksudnya beliau sendiri yang turun tangan mengambil gandum di logistik, di di gudang. Padahal pengawal beliau ada. Beliau sendiri yang pikul itu. Lalu antarkan gandum atau beras lah bahasa kitanya ke rumah seorang janda yang sedang memasak. Lah, kan sedang masak Ustaz, kok diantarin beras? Iya Bu, sedang masak, tapi yang dimasak itu batu. Batu yang dimasak. Cuma ini siasat supaya anak-anaknya berhenti menangis. Tidak boleh mendekat ke dekat ibunya karena api panas, dari sana sajalah. Karena kelaparan anak-anaknya menangis, tapi dari jauh ibunya bilang, "Ini lihat. Nih, mama sedang masak ini, bentar lagi matang. Udah, tidur dulu. Kalau batu dimasak, kapan matangnya, Pak?" Nah, datanglah Khalifah Umar
Dan wanita ini langsung curhat. Ya, dari dulu wanita memang suka curhat, Ibu. Engkaulah yang terbaik, wahai Tuan. Khalifah kita sendiri nggak perhatian dengan rakyatnya. Padahal yang di depannya itu Khalifah Umar tuh. Emang sekali-kali pejabat negara kita harus nyaru gitu, supaya tahu suara hati rakyat kan gitu, Pak. Coba kalau Umar datang dengan pengawal, ibu tuh alih-alih curhat suara hati, justru dia ketakutan kan? Tapi ternyata dengan seperti itu, ibunya curhat. Sepertinya engkau, wahai Tuan, lebih baik daripada pemimpin negeri ini. Engkau menghantarkan gandum ini, walaupun saya tidak kenal dengan Tuan. Tapi khalifah kami Umar tidak perhatian seperti ini. Padahal yang depan tuh Umar, Pak Jamil. Ya. Nah ini asyabu wal ju'u ma'an. Adab juga kepada tetangga. Nah, terkait dengan kasus yang di mana itu? Jakarta Barat, ada keluarga Chinese yang meninggal itu. Ya, betapa perihnya hati kita ketika diberitakan awal bahwa Muslim tidak perhatian terhadap makanan dan minuman tetangga di sana. Sampai satu keluarga berapa? 3 atau 4 orang tuh meninggal. Terus umat Islam difitnah lagi, sibuk-sibuk umroh, sibuk-sibuk haji. Tetangga di Jakarta Barat saja mati karena tidak makan gitu. Nah, pokoknya apa saja berita kalau tidak di cross check semuanya Islamophobia. Membenci Islam, mencari kekurangan-kekurangan Islam. Apa sangkut pautnya umroh kita, Ibu, dengan haji kita ke Mekah sana? Sementara ternyata yang meninggal itu adalah keluarga orang-orang kaya sebenarnya. Ya. Ya. Cuma setiap ada kejadian selalu Islam dan umat Islam yang disudutkan gitu. Nah, semoga saja umat Islamnya tidak ikut-ikutan juga menyudutkan sesama kita. Ternyata kan setelah dibongkar oleh kepolisian berbeda betul dengan berita awal yang menyudutkan Islam. Nah, ini yang kelima, adab terhadap tetangga. Bagaimana kita bisa makan, minum, pun kalau tidak sama dengan yang kita makan, minimal kelas berikutnya lah. Ya. Kalau kita makan, makan nasi padang kepala kakap, ya tetangga kita nanti dibelikan nasi uduk gitu. Yang penting makan kan gitu. Karena kalau sama-sama kepala kakap biayanya mahal juga tuh, Pak. Nah, ini yang kelima. Jemaah rahimakumullah, kemudian adab yang keenam, iksarut ta'am lil jar atau iksar ma'ul maraq. Ini spesial ini. Nabi SAW berpesan kepada keluarga Abu Zar, ya, idza tabakhta marqatan fa'aksir ma'al maraq. Abu Zar bilang sama istri kamu, kalau memasak banyakin kuahnya, banyakin airnya, karena hawa masakan itu asapnya sampai ke rumah sebelah, Ibu, sampai ke rumah tetangga. Maka karena asapnya sampai, airnya, kuahnya gitu, itu kan bahasa sederhana Nabi, Pak. Kayaknya kita juga nggak tega ngasih kuahnya doang kan, Pak. Nah, sekalian isinya itu ada dagingnya, ada kentangnya, kalau gulai gitu. Tapi lihat, sampai urusan sekecil itu pun Rasulullah SAW memberikan panduan kepada umat. Ya. Iza tabakhta marqatan fa'aksir ma'al maraq. Apabila engkau memasak makanan, maka perbanyaklah airnya, perbanyak kuahnya, perbanyak porsinya, supaya nanti untuk keluarga yang memasak cukup berbagi dengan tetangga juga. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama seperti saya dari Riau atau dari Sumatera Barat juga, itu dari dulu alhamdulillah sampai sekarang masih ada, Ibu, kebiasaan baik, terutama kalau lagi musim durian. Jadi kalau lagi musim durian itu habis sholat Jumat, ya, habis sholat Jumat, itu diundang kita ke rumah warga untuk makan ketan durian, Pak. Atau subuh, habis sholat subuh, kalau untuk jumlah yang lebih sedikit, biasanya habis sholat subuh. Nah, itu
Ya. Pokoknya setiap ada musim buah, terutama buah durian, itu selalu berbagi makanan. Dan di kampung senang-senang saja itu. Ya bahagia-bahagia saja orang berbagi dengan tetangganya. Nah ini yang keenam, iksarut ta'am lil jar, memperbanyak porsi makanan demi berbagi dengan tetangga. Kemudian berikutnya, yang ketujuh, minal khair indallah al khair lil jan. Nanti ada dialog kita di hadapan Allah. Siapa yang dulu baik kepada tetangga, maka dia di mata Allah pun baik insya Allah. Tapi siapa yang dulu buruk kepada tetangga, maka di mata Allah pun buruk. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini memang betul bersambung, linear dia. Ya. Itu akan kita petik nanti di akhirat. Padahal zahirnya ini kan muamalah ini, hubungan sosial ini dengan tetangga, dengan orang lain. Tapi ternyata ketika seseorang ya berbuat baik kepada saudaranya, kepada tetangganya, maka nanti dia akan mendapat kebaikan banyak dari Allah. Pun kebalikannya. Untuk hadisnya saya bacakan, khairul ashab indallahi ta'ala khairuhum li sahibi. Sebaik-baik seseorang adalah orang yang paling baik kepada orang lain. Wa khairul jiran indallah ta'ala khairuhum li jari. Dan sebaik-baik tetangga di mata Allah adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Jadi kebaikan di dunia ternyata berbuah menjadi kebaikan di akhirat. Kemudian yang kedelapan, min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Ini diriwayatkan oleh Nabi Abdul Haris. Kebahagiaan di dunia itu terlihat salah satunya adalah al-jarus salih. Kita punya tetangga yang baik. Nah, tadi dalam muqaddimah kalimat qaulul hukama, kata-kata yang penuh hikmah, al-jar qablad dar. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Neighbor ya, Pak. Tetangga, ya, tetangga dulu sebelum rumah. Artinya mencari tetangga yang soleh dulu. Makanya ada orang mencari tetangga itu, mencari perumahan, ada masjid nggak di situ? Oh, kalau ada masjid, checklist, oke. Yang kedua, ngambil rumah di gang ini atau di komplek itu, kiri kanannya kebanyakan muslim atau non muslim. Ya. Jadi sampai ke situ. Karena nanti ketika kita bertemu dengan keluarga atau dengan tetangga yang tidak soleh, maka kita akan merasakan hari-hari yang begitu sempit. Dhaqat alaihim anfusuhum, sempit hidup itu. Mau numpang parkir mobil nanti dimarahi sama dia. Sementara kita kerap kali parkir mobil juga, apalagi untuk sementara ke rumah, tidak masuk ke garasi kan Pak. Kita taruh dulu. Tapi karena hubungan dengan tetangga kita juga karakternya gawat gitu. Maunya marah-marah terus. Nah, makanya ini. Min sa'adatil mar'i, diantara ciri kebahagiaan seseorang adalah al-jarus saleh, dia memiliki tetangga yang baik hati. Jadi saya masih ingat waktu Republika Pak, kerjasama dengan perumahan Ustadz Arifin Ilham ya, yang di Sentul itu. Di Azikro itu baru patok tanah saja itu, baru tanah kosong kan, baru tanah kosong itu sudah habis Pak. Padahal iklannya baru beberapa hari saja di Republika itu. Apa yang dicari orang? Azikro. Apa yang dicari orang? Ustadz Arifin Ilham. Mendengar nama beliau, mendengar Azikro saja, Masjid Azikro, dulu namanya Masjid Muhammad Kadafi ya. Itu saja sudah membuat orang tenang untuk mengambil rumah di situ.
Padahal sekarang ketika rumahnya sudah jadi, kosong Pak. Ya, tambah lagi Ustaz Arif ini juga sudah meninggal kan. Nah, tinggal anak-anaknya si Alpin, si yang lain. Saya juga termasuk dekat dengan mereka itu, termasuk pengurus-pengurusnya. Karena dulu sering bawa Syekh dari Mesir, syuting di SCTV. Kan kalau SCTV itu disuruh datang ke sana itu. Ustadznya nggak mau ke stadionnya, studionya. Jadi mereka yang datang ke masjidnya, kerap kali saya penterjemah, juga Syekh dari Mesir ikut juga memberikan materi gitu. Nah jadi baru kapling tanah saja belum dibangun itu sudah habis gitu. Karena apa? Al-jarus salih. Kita rindu dengan orang-orang baik. Capek dan lelah kita ya berurusan, baik urusan kecil apalagi urusan besar gitu. Yang tidak pernah selesai-selesai. Nah saya ulang Ibu, ini hadisnya Rasulullah SAW bersabda, setidaknya min sa'adatil mar'i, kalau ingin disebut orang yang bahagia di dunia, satu, al-maskanul wasi', milikilah rumah yang luas. Nah, luas juga kan tergantung kan Pak. Kalau untuk suami istri yang baru menikah ya, rumah kontrakan saja sudah luas itu Pak. Ya. Tapi untuk keluarga besar, butuh rumah yang ukurannya lebih luas dan sebagainya. Yang kedua, wal jarus saleh. Kalau kita ingin disebut orang yang bahagia di dunia, maka milikilah tetangga yang saleh, yang baik hati. Yang ketiga, wal markabul hani. Orang yang bahagia di dunia memiliki kendaraan yang sehat. Punya sepeda, rantainya bagus, Pak. Bannya juga bagus. Tapi kalau bawa sepeda, rantainya putus, bannya bocor, jari sepedanya juga copot-copot gitu, atau motor atau mobil, betapa sering kita kecewa, keluar sumpah serapah, itu karena kendaraan yang mogok di jalan gitu. Jadi Nabi menyebutkan 3 ini. Memiliki rumah yang luas, kalaupun rumah tidak luas secara fisik, hati yang luas Pak, itu juga luas itu. Ya. Yang kedua tetangga yang baik, yang ketiga kendaraan yang sehat. Kemudian adab kita yang ke-9 terhadap tetangga, iksarud doa. Teruslah berdoa. Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril maqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk daril maqam, di akhirat. Jadi ngomongnya sekarang, tapi nanti mintanya di akhirat. Puncaknya. Artinya kalau di akhirat saja kita berlindung kepada Allah, tidak ingin punya tetangga yang buruk. Tadi berarti nyambung dengan materi yang sebelumnya tadi. Karena tetangga ternyata bisa saling memberikan bantuan di yaumul kiamah. Di akhirat kita tidak ingin memiliki tetangga yang buruk akhlaknya, di dunia apalagi. Karena nanti nyambung itu kan. Ketemu tetangga yang baik, insya Allah tetangga yang baik pula di akhirat. Ketemu tetangga yang buruk akhlaknya, ketemu tetangga yang buruk akhlaknya di akhirat. Maka doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril maqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk akhlaknya, berlindungnya itu di darul maqam. Darul maqam berarti hari kiamat atau di akhirat. Jemaah rahimakumullah, kemudian yang ke-10. Nah, ini agak menakutkan ini Ibu. Inna fulanah. Ada seorang wanita taqumul lail, rajin salat malam. Tasumu an-nahar, rajin puasa siang hari, bukan Ramadan saja, puasa sunnah juga. Wa taf'al, dia suka berbuat amal soleh ini dan itu. Wa tasaddaqah, dia juga suka bersedekah. Wa tu'zi jirana bilisannya, tapi ternyata di tengah amal soleh yang melimpah ruah ini, wanita ini tidak bisa menjaga lidahnya. Lidahnya tajam, lebih tajam daripada silet.
Lebih tajam daripada pedang melukai tetangga. Apa kata Nabi? La khaira fiha fahiya min ahlin nar. Dia tidak mendapatkan kebaikan. Dia menjadi penduduk neraka. Waliyazubillah. Maka kebalikannya adalah wanita yang rajin salat malam, wanita yang rajin puasa, wanita yang suka berbuat kebaikan, wanita yang suka bersedekah, lalu bisa menjaga lidahnya, maka dia adalah orang baik dan nanti tempatnya di surga. Lihat kalimat Nabi kalau untuk urusan lidah dan mulut menyebutnya wanita, Ibu. Berarti wanita kebawa laki-laki. Kalau dalam materi-materi tertentu laki-laki kebawa wanita gitu. Jadi dalam Islam ini betul-betul sudah diatur dengan baik. Ya. Dalam hadis yang lain kan Nabi bersabda, ibu-ibu perbanyaklah sedekah kata Nabi. Kenapa? Karena kalian paling gampang melaknat. Bahasa Nabi begitu, melaknat kalau kita terjemahkan bahasa Indonesianya, paling gampang curhat, paling gampang mengeluh, paling gampang mengatakan sesuatu, saya nggak pernah bahagia sama kamu, wahai suamiku kan. Padahal sudah 20 tahun Pak hidup sama suami. Ya, artinya ngomong kadang nggak mikir berapa kali gitu, mau sakit hati kayak suaminya atau tidak. Nah kata Nabi, sedekahlah kalian. Karena kalian mudah berucap apapun, mau benar, mau salah, yang penting ngomong aja dulu gitu. Nah jadi, pada poin ini, sia-sia amal soleh seseorang, ternyata apabila lidahnya tajam menyakiti tetangganya. Jam suruh kita udah bunyi. Kemudian yang ke-11, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Bahwa seseorang akan terhalang masuk surga apabila dia tidak bisa membuat tetangganya aman. Terhalang masuk surga karena tidak bisa membuat tetangganya aman, baik dari tangannya maupun dari lisannya. Kemudian yang ke-12, Allah tahkiranna imra'atun jarataha. Jadi fokus lagi Nabi menyebutkan, nah ini minyak goreng udah tampil nih Pak. Apa ustadznya nanti dapat kuis juga itu. Jadi yang ke pas ini materinya tentang perempuan, nah nanti dapat ibu-ibu nanti itu minyak goreng. Allah tahkiranna imra'atun jarataha. Jadi hadisnya memang imra'atun, perempuan. Sesama wanita jangan menghina, jangan mengecilkan tetangga kita. Ya. Allah tahkiranna imra'atun jarataha. Rasulullah sabda dalam hadis Abu Hurairah, ya nisa'al muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firasna syah. Wahai ibu-ibu muslimah, jangan menghinakan tetangga wanita yang lain. Berarti urusan yang begini sama. Wahai laki-laki, jangan menghinakan tetangga laki-laki yang lain. Walau firasna syah. Walaupun ibu tetangga itu ngasih hadiah apa? Kaki kambing. Kan ibu-ibu nggak suka kaki kambing tuh. Terima. Karena dengan terima lega hati tetangga itu. Masalah nanti mau diolah atau kasih pembantu. Mbak bawa pulang aja, nanti mbak yang masak di rumah kan gitu. Bisa. Yang penting apapun yang diberikan tetangga ibu sesama wanita mau berharga di mata ibu-ibu mau tidak terima saja dulu. Di situ ada pahala, di situ ada kebaikan karena menyenangkan hati orang lain. Nah, sampailah kita pada adab yang ke-13, al-ihsan ilal jar walau kana yahudiyan. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Teruslah berbuat baik kepada tetangga walaupun tetangga itu Yahudi. Walaupun tetangga itu Yahudi. Makanya fatwa para ulama dari dulu sampai yang kontemporer, ketika nanti Idul Adha kita memotong hewan kurban, ada tetangga non-muslim yang terdekat dengan masjid, kasih daging. Dianjurkan. Bisa saja dengan kelembutan DKM memberikan mereka daging, apalagi daging sapi.
Semua orang suka membuka pintu hidayah. Alam nasrah laka sadrak. Ya Allah, ternyata DKM sekarang ini apabila motong-motong hewan, kita dapat daging. Jadi membuka pintu hidayah. Kan kita tidak tahu hidayah itu muncul dari mana. Jangan-jangan dari sekilo daging sapi, mereka ingin memeluk Islam gitu. Jadi selalulah berbuat baik kepada tetangga. Walaupun dia Yahudi, walaupun dia non-Muslim. Dan terakhir, nah ini 13-14 sama nih. Nah, habis Pak, ternyata 13 saja ya, adab kepada tetangga, alisan ilal jar walau kana yahudian. Nah, terakhir saya tutup dengan ini. Ada 3 macam pembagian tetangga itu. Satu, tetangga yang mendapatkan satu hak dari kita. Ini kita muslim nih kan. Jadi tetangga kita dapat satu hak saja. Karena apa? Wahual musyrik. Karena dia musyrik. Karena dia non muslim. Apa itu? Hakul jiwar. Ya, hak bertetangga. Saatnya senyum kepada mereka, senyum. Saatnya gotong royong, gotong royong. Gak ada istilah agama. Dia muslim, saya non muslim. Pokoknya ketika acara RT RW, acara desa, acara ya kemasyarakatan menyatu. Itu tetangga, walaupun dia non muslim. Yang kedua, 2 hak. 2 hak didapatkan karena muslim. Satu hak tetangga yang harus ditunaikan tadi sama dengan hak kepada non muslim. Yang kedua, hak karena dia Islam. Transaksi kita lebih enak, Pak. Ngasih apa-apa sesama halal kan? Ngasih ayam, ngasih daging apa? Udah nggak nanya-nanya lagi. Ini tadi dibeli di mana dan sebagainya. Nah, yang ketiga, 3 hak. Siapa itu? 1 muslim. Ya. Yang kita berikan haknya karena dia sebagai muslim. Yang kedua, hak tetangga. Kita baik karena tetangga. Yang ketiga, ar-rahim. Karena dia ternyata adik kita, Pak. Ternyata abang kita. Ternyata masih ada hubungan darah dengan kita. Cuma satu gang dengan kita. Dekatan rumah. Jadi itu mereka dapat 3 hak. Itu. Hak bertetangga, hak silaturahmi karena memang ada hubungan darah, dan hak muslim tadi. Nah, ini materi kita pada hari ini. Dan hati-hati dengan kalimat closing statementnya ini. Jangan hijrah. Jangan meninggalkan tetangga lebih dari 3 hari. La yahillu li muslim ayyahjura akahu fawqa salasi layal yaltaqiyan wa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Nih hati-hati ya. Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya, dengan tetangganya lebih dari 3 hari 3 malam. Ya, tidak mau bertemu, tidak mau tegur sapa gitu. Maunya apa? Berpaling satu sama lain. Dan yang paling baik di antara mereka berdua adalah siapa yang memulai dengan shaking hand, musafahah, berjabat tangan, atau siapa yang memulai dengan assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu yang terbaik, Pak. Artinya permasalahannya sudah selesai. Ya, lama-lamanya cuma 3 hari 3 malam. Wallahu alam bishawab. Barangkali ada pertanyaan? Betul, Pak. Ini yang ngerti Ustaz Surya aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakan oleh daerah pedesaan. Kalau di kota-kota mungkin kurang, apalagi di RT atau di rumah-rumah yang mewah itu jelas nggak akan kenal tetangga. Di desa-desa terasa sekali. Saya aja kalau pulang ke kampung ke Jambi sana, saya minta obat apa dari tetangga, makanan,
kalau untuk di kota kita belum pernah lebih baik seperti ini. Kalau di daerah bagi pedesaan saya ini masih mengenai hal ini bagaimana Pak Ustaz? Artinya sulit untuk dilaksanakan oleh pekerjaan. Ya, barakallahu fiik. Saya pikir apa yang dirasakan oleh Bapak itu juga dirasakan oleh kita semua. Jadi dari adab 1 sampai adab 13 tadi ya, Bapak Ibu-ibu, kita bisa merasakan betul kehidupan bertetangga itu, walaupun pernak-perniknya kan pasti ada ya. Clash, kemudian miskomunikasi, bermasalah pasti ada. Itu memang terasa di kampung itu terasa lebih yang menjiwai kita dengan adab 1 sampai 13 tadi. Namun sebenarnya untuk ilmu, untuk semangatnya, sejak 14 abad yang lalu sampai hari kiamat nanti, apa yang diucapkan oleh Rasul tidak akan berubah, Pak. Ya, tetap harus diamalkan, tetap wajib kita amalkan. Kalau tuntutan zaman di real estate atau di perumahan-perumahan mewah umpamanya, saya kan ada kajian di Masjid Metlen, Pak. Metlen Cakung sana, ada Masjid Miftaul Jannah. Kemarin bulan Ramadan itu dari Pak Anies dapat juara 3 kalau nggak salah. Penilaian masjid terbaik se-DKI. Cakung itu kan masih Jakarta Timur kan? Nah, nomor 3 kalau tidak salah. Itu kalau saya subuh ini, jam 3 saya berangkat masuk perumahan-perumahan itu. Seperti di luar negeri, Pak. Ya. Itu tuntutan zaman barangkali, apalagi di kota, untuk keamanan lah, harus dipagar tinggi dan sebagainya. Tetapi semangat kekeluargaan, semangat bertetangga jadi tidak akan hilang. Maka amalkanlah, walaupun rumah kita berpagar tinggi, seperti kedutaan-kedutaan kan begitu. Ya, dengan kamera pengaman, pengintai dan sebagainya, silakan saja. Tapi ketika nanti ada undangan dari RT RW, ketika ada acara-acara, maka hadirlah. Itu menunjukkan kita adalah tetangga yang baik. Ketika ada berita-berita duka, ketika ada berita yang menyenangkan, kita hadir di situ. Nah, minimal zaman sekarang melalui grup, Pak. Ikut komentar di grup. Menandakan kita masih aktif di situ gitu. Jadi ya, nah, betul realnya memang kita bisa merasakan menjiwai kehidupan bertetangga itu lebih kita rasakan di kampung, di desa. Namun untuk mengamalkannya baik di desa maupun di kota tetap harus. Karena ternyata melalui pintu ya berbuat baik kepada tetangga menjadi pintu untuk masuk surga Jannatun Naim. Jadi jangan sampai rumah bertembok tinggi, hati pun bertembok tinggi juga. Sampai baik meninggal tetangga maupun yang punya rumah hebat tadi meninggal, tidak ada yang tahu. Ya, waliyazubillah. Baik, itu yang pertama. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menemukan di suatu daerah ya, ada tetangga dia non muslim, tapi dia baik orangnya itu ya. Pada saat membangun masjid, dia ikut berbaur dengan muslim, dia ikut tenaga itu dia mengadu atau apa aku itu gimana itu posisi masjid itu apakah dalam keadaan haram atau enggak? Terima kasih. Ya. Barakallahu fiik. Jadi ini bagian dari hak bertetangga juga. Karena ini adalah urusannya urusan duniawi. Urusan duniawi, urusan tolong-menolong. Jadi tidak apa-apa ketika kita membangun musola, ketika kita membangun masjid, ada saudara kita non-muslim ya yang ikut membantu, apalagi tenaganya tenaga anak muda yang memang kita butuhkan. Ya. Jadi tidak apa-apa, Pak, karena ini urusannya muamalah duniawi. Ya, untuk membangun, walaupun membangunnya itu adalah membangun masjid, tempat ibadah umat Islam. Ya. Nah, ini bagian dari muamalah yang dibolehkan. Banyak hadis-hadis yang mengarah ke situ,
termasuk muamalah Nabi. Ketika datang orang Yahudi mengantarkan daging, Nabi terima, Pak. Yahudi itu. Gitu. Nah, jadi kalau Nabi kesulitan uang, Nabi minjam sama siapa? Sama orang Yahudi. Artinya ini ya, termasuk membangun masjid tadi butuh tenaga, itu bagian dari muamalah duniawiyah yang masih dibolehkan. Dan kita memang menunggu saudara kita, baik muslim maupun non muslim, untuk yang menyelesaikan pembangunan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Nah, mungkin terakhir, Ustaz. Oh, ada dua. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu aja. Baik, kita sampai pada adab yang kesekian tadi, bahwa kepada teman, kepada tetangga kan teman juga. Bahkan yang justru teman kita 24 jam kan itu, karena rumahnya di sebelah kita. Apalagi tadi kalau kita ambil tetangga terbesar itu ya 40 rumah ke depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri gitu. Jadi pertama, betapa inginnya Allah dan Rasulnya, ya, betapa inginnya Rasul kita Muhammad SAW, umat ini selalu hidup baik-baik saja gitu. Karena kita ini makhluk sosial, nggak bisa pisah, Pak, dengan manusia. Kita butuh dengan tetangga, tetangga butuh dengan kita. Ya. Jadi Allah dan Rasul tahu bahwa kita ini juga tidak selamanya akur. Ada kelasnya, jangankan dengan tetangga, suami istri saja jangan-jangan berantem setiap waktu gitu. Ini kan kasus yang lagi heboh di Depok kemarin itu kan. Pelaku pembunuhnya itu ya, itu di dekat daerah kita ini, di sana di Depok itu, Jatijajar itu. Habis sholat subuh, Pak, membunuh anaknya usia 11 tahun. Jari tangan istri itu putus. Jari tengah kalau habis sholat subuh itu. Nah, itu suami istri itu, Pak, berantem terus kan? Mungkin ketika sedang sholat, ini kan kasuistik ya. Jarang-jarang orang habis sholat membunuh orang. Ya. Nah, kalau kasuistik seperti ini kan tidak boleh dijadikan patokan. Oh, berarti sholatnya nggak ngaruh, nggak usah sholat gitu. Jangan. Ya. Mungkin dia punya problem psikis di luar dari sholatnya. Maka ketika sholat pun nggak khusyuk, membayangkan istrinya yang meminta cerai lah umpamanya, karena dia sering pulang malam. Atau juga anaknya sepertinya berpihak kepada ibunya gitu. Nah, terjadi itu suami istri itu yang sudah satu pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Ya. Berantem, apalagi tetangga. Maka silakan tidak akur, silakan cekcok kan begitu, Pak, dengan tetangga, tapi jangan lebih dari 3 hari. 3 hari 3 malam sudah cukup. Setelah itu niat yang tadi ingin memperpanjang ya sengketa segera berakhir. Apalagi tetangga, nggak mobil dia lewat depan rumah kita, kita yang lewat depan rumah dia. Jadi kriterianya sih gampang saja, Pak. Intinya dari hati kecil kita, bismillah, sekarang saatnya saya untuk kembali akur, kembali berbuat baik, kembali berjabat tangan. Di samping juga Nabi berpesan jangan lebih dari 3 hari 3 malam. Karena kalau itu terjadi maka menjadi dosa. Beda dengan kita tidak bisa bertemu dengan orangnya. Tapi zaman sekarang kan ya WhatsApp bisa 24 jam. Jadi apa alasan kita untuk tidak berbuat baik kembali, tidak meminta atau memberi maaf gitu. Ya. Jadi Islam sudah mengaturkan kepada kita jalan hidup.
dan semuanya pasti membawa kebaikan kepada kita. Wallahu alam bishawab. Coba terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini, saya punya tetangga, tapi orangnya jual angkuh gitu. Walaupun saya tiap hari lewat depannya mau ke masjid, mau sholat, ataupun kejadian lah. Mereka itu nggak pernah, walaupun kita nanya atau senyum, mereka cemburu. Ini termasuk tetangga yang Islam maupun non Islam. Yang saya tanyakan, bagaimana kita harus menyikapi tetangga yang seperti itu? Karena setiap hari kan kita ketemu berhadapan antara kita dalam bicara lewat depan rumahnya ataupun sebaliknya. Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan terakhir setelah ini kuis. Kita sambungkan dengan adab-adab sebelumnya, termasuk adab silaturahmi. Waktu itu kan ada yang nanya, Ustadz, ini kok kajiannya adabnya tentang silaturahim saja, tidak menjurus kepada tetangga. Makanya saya jawab waktu itu, mungkin nanti ada bab khusus tentang tetangga. Ternyata benar, di kitab Adabul Mufrad ada bab atau hadis-hadis dipilihkan oleh Imam Bukhari khusus bab tetangga. Jadi waktu bab silaturahmi ada namanya ya mukafi. Mukafi itu dia senyum, kita senyum, Pak. Itu paling enak itu. Dia ngasih hadiah, kita ngasih hadiah. Tapi itu standar sebenarnya. Orang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Itu namanya mukafi. Tetapi ada yang lebih dari itu, namanya wasil. Orang tidak senyum, dia selalu senyum. Nah, saya berharap ya, dan kita mencoba, walaupun berat, itu akan kita lakukan istiqomah. Apalagi dengan melihat kita keluar dari rumah menuju masjid, pulang pergi, kita tegur, kita sapa gitu. Pada suatu waktu nanti, apakah ketika ada musibah, ketika ada keperluan dia, pasti dia akan ingat dengan kita. Dan di saat itulah terjadi perubahan. Di saat itulah hidayah tiba gitu. Jadi bismillah, jangan pernah ya berhenti untuk menegur ya saudara kita, baik muslim maupun non muslim. Karena adab tetangga tadi kan sampai Yahudi pun kita harus tunaikan, apalagi dia muslim. Jangan-jangan dengan lembut kita nanti yang muslim suatu hari ikut dengan kita sholat berjamaah. Atau juga mulai terbuka komunikasi gitu. Jadi jangan pernah mundur, jangan pernah surut, teruslah berbuat baik, teruslah tersenyum walaupun balasan dari tetangga kita itu mengecewakan kita. Ya. Itu Pak. Ya, semoga menjadi pahala dan amal soleh bagi kita. Baik. Demikian, semoga bermanfaat. Baik, teman sekalian, seperti biasa kita akan memberikan beberapa referensi. Ini untuk yang akhwat dulu. Dari akhwat Dewi Bu nomor 4, Ibu Darno. Ibu-ibunya pas ngisi absen juga nggak tahu nomor itu Ibu ya. Nah, gitulah kalau Allah berkehendak ya qadarullah. Yang kedua, Bu Ugi RT 08. Bu Ugi. Pulang. Oh iya. Kalau di depan nggak hangus kan Bu? Nomor 5, Ibu Fatimah. Ada Ibu Fatimah? Alhamdulillah. Ya sekarang masukin lagi satu.
Sekarang yang bapak-bapak. Marahin bapak-bapaknya. Berapa? 3? Dari bapak-bapak pertama nomor 4 Pak Deni RT 10. Ada bapak nomor 4? Nah, alhamdulillah. Dia Pak Legiman dari RW 7. Nomor 6 Pak Legiman dari RW 7. Oh, penanya terakhir kita. Luar biasa. Terakhir nama nomor 34 dengan inisial ES. Enggak. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian yang saya mudah-mudahan ini memberikan selamat buat kita semua. Dia mau saya kasih buat yang lain. Masya Allah. Baik, kita cabut satu lagi. Ya. Nomor 12 Pak Kusnadi. Pak Kusnadi. Jadi Pak, Ibu-ibu, ini bagian bagian penyemangat kita. Pasti tidak ada niat dari rumah. Oh, nanti saya kajian itu niatnya harus dapat door prize, tidak. Saya ulang kembali sebuah jalan hidup yang ditempuh oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam riwayat Khalifah Ali bin Abi Thalib, khalifah itu apa Pak? Presiden kan? Pejabat negara. Tetapi beliau paling suka meminum air putih yang ada di masjid. Tuh. Maka ketika ditanya orang, ya, limaza syaribtal ma' fil masjid wa fi baitika tajiduhu? Kenapa wahai Khalifah Ali engkau suka minum air yang ada di masjid, padahal di rumahmu atau di rumah khalifah kan banyak air gitu. Apa jawab beliau Pak? Likai yu'jar man yada'u fih, supaya orang yang meletakkan air minum, orang yang berdonasi di masjid tersebut mendapatkan pahala lebih cepat. Apalagi yang meminumnya istilahnya pejabat negara gitu Pak. Nah, jadi bismillah, ini justru sebuah karunia ya. Ada program door prize kecil-kecilan begini, tetapi bismillah ini bagian dari penyemangat kita dan intinya barokah lah ya. Barokah apapun yang diberikan oleh DKM. Nah, Ali bin Abi Thalib saja walaupun air banyak di rumah beliau, tapi ketika sampai masjid, beliau selalu meminum air yang ada di masjid. Karena barokah gitu. Nah, hanya syekh dari Mesir kita aja yang berapa kali saya kajian itu, roti, teh kita dibalikin lagi. Kata beliau, ana min asyarab. Saya dari keluarga terhormat di Mesir katanya. Jadi mohon maaf. Nah, itu pilihan beliau. Mungkin beliau silsilah kerajaan kali di Mesir gitu. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih DKM. Atas kesempatan untuk kajian Adab Mufrad ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mohon di luar kita siapkan foto, mari kita sama-sama salatan. Atau ada yang mau pulang silakan. Jika sudah masuk ke tanda sepedanya.